Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohanes Baptista Della Salemanek. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, peran Pancasila dalam proses pembentukan negara. Pancasila menjadi pegangan utama untuk membentuk negara Indonesia yang inklusif dan merangkul keberagaman. Hal ini tercermin dalam semangat persatuan dan kesatuan yang diusung oleh Pancasila, meskipun terdapat beragam pandangan dan perbedaan di dalamnya. Yang kedua, periode Orde Lama. Pada masa Orde Lama, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila diproklamasikan sebagai ideologi resmi negara yang harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, terjadi pula penggunaan Pancasila untuk kepentingan politik yang otoriter. Masa Orde Baru. Selama masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai alat kontrol politik yang ketat. Paham ini juga digunakan untuk menghambat kebebasan berpendapat dan berorganisasi dengan menekankan pada konsep Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Reformasi dan perubahan Pancasila. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memasukkan era reformasi yang ditandai dengan pembaharuan dalam interpretasi dan implementasi Pancasila. Pancasila kembali dilihat sebagai landasan negara yang inklusif yang menetapkan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai inti. Tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pertama, korupsi dan ketimpangan. Salah satu tantangan terbesar bagi implementasi Pancasila dalam korupsi dan ketimpangan sosial ekonomi. Korupsi merupakan prinsip keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih, sementara ketimpangan menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap kesempatan dan sumber daya. Yang kedua, pluralitas budaya. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan tersebut. Pancasila diuji dalam konteks pluralitas budaya di mana tantangan integrasi dan harmonisasi menjadi relevan. Yang ketiga, perubahan sosial dan teknologi. Perubahan sosial dan teknologi termasuk globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga mengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan ini membutuhkan pendapat nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dalam konteks zaman yang terus berubah. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya.